Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, berjumpa lagi dengan pembelajaran dari Miss Catur. Bagaimana kabarnya sali-saliha level 2? Miss Catur nggak pernah bosan nih untuk menanyakan kabar kalian, karena Miss Catur selalu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya kalian ya, insya Allah ayah bunda, keluarga, kakek, nenek, adik, dan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini belajar sama Miss Catur. Kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu kata sapaan dalam fabel. Apakah kalian mengetahui apa itu kata sapaan? Tapi sebelum kita memasuki dalam materi, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh Kakak Husna dari Dua Jahit. Mari kita berdoa bersama. Duduk siap, angkat tangan, sikap berdoa, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari apa itu kata sapaan. Nah, untuk lebih mengenal dengan kata sapaan, kita harus mengetahui pengertian kata sapaan, kedua, macam-macam kata sapaan, ketiga, contoh kata sapaan itu sendiri. Yang pertama, pengertian kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua atau teman kita, ayah bunda, atau orang lain, baik itu sendiri maupun banyak, atau baik itu tunggal maupun jamak. Macam-macam kata sapaan dan contohnya adalah: yang pertama, kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat, yaitu kakek, nenek, ayah, bunda, bapak, ibu, umi, abi, paman, bibi, abang, kakak atau teteh, adik, dan ananda. Lalu juga ada mas, mbak. Kalau orang Sunda itu biasanya menyebutkannya apa? Teteh, akang ya. Contoh kalimatnya: Lina, selamat pagi mamah dan papahku tersayang. Lalu mama dan papahnya menjawab, selamat pagi juga putri ibu yang cantik. Nah, pada ucapan Lina, mamah dan papahku tersayang, itu merupakan kata sapaan yang diberikan oleh Lina untuk mamah dan papahnya ya. Lalu pada ucapan mamah dan papa, putri ibu yang cantik, itu adalah kata sapaan yang diberikan oleh mamah dan papahnya Lina. Mari kita lihat contoh kalimat keduanya. Ibu singa yang gagah berani itu menerkam gajah yang mengganggu anaknya. Ibu singa yang gagah berani merupakan kata sapaan yang ditulis oleh si penulis cerita fabel ini. Yang kedua adalah kata sapaan yang berbentuk kata ganti. Kata ganti yaitu ada kamu atau engkau, saudara Anda, tua nyonya atau nona,
dia, dan ia. Nah, kata ganti ini digunakan saat kalian ingin memanggil seseorang atau menyebutkan seseorang tapi tidak menggunakan namanya. Maka kalian bisa menggunakan kata gantinya ya. Seperti kamu, engkau, saudara, Anda, tua, nyonya, ia atau dia. Mari kita lihat contoh kata sapaan untuk kata ganti ya. Abdul bertanya, "Hai saudaraku, bagaimana kabarmu?" Nah, pada kata "Hai saudaraku" merupakan kata sapaan yang diberikan Abdul untuk temannya yang dia beri pertanyaan ya. Lalu yang ketiga, kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat kita pada seseorang. Seperti Paduka yang mulia, yang terhormat, Baginda Raja, dan Laksamana. Contoh kalimatnya, Perdana Menteri berucap, "Mohon maaf Baginda Raja, saya ingin menyampaikan berita dari Laksamana." Lalu rajanya menjawab, "Ya, silakan Perdana Menteri." Pada kalimat Perdana Menteri, kata Baginda Raja merupakan kata sapaan untuk menghormati Baginda yang ada di hadapannya. Lalu Laksamana juga merupakan kata sapaan dari Perdana Menteri untuk menghormati seorang pendekar atau seorang komandan dari sebuah pasukan. Merupakan kata sapaan untuk menghormati seseorang yang menjabat sebagai Perdana Menteri di kerajaannya. Lalu yang keempat, kata sapaan yang diikuti nama. Nah, ini biasa nih kalian ucapkan untuk memanggil nama teman kalian. Yang pertama yaitu Saudara Hasan, atau langsung ke namanya Riki atau Ki, Bapak Andi, Ibu Amir, Bunda Nina, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, Dimas bertanya, "Kamu ikut main sama kita, Ri?" Lalu Rikinya menjawab, "Maaf Dimas, aku tidak bisa." Nah, pada kalimat Dimas, kata Ri merupakan kata sapaan yang dia berikan untuk Riki. Sedangkan si Riki memberikan kata sapaan untuk Dimas dengan menyebutkan namanya, yaitu Dimas. Lalu kata sapaan yang kelima adalah kata sapaan gelar, profesi, atau pangkat. Tadi pada kata sapaan yang menghormati yaitu Baginda Raja, Laksamana, dan Perdana Menteri, itu bisa masuk juga ya ke kata sapaan gelar, profesi, atau pangkat. Nah, contoh katanya di sini bisa kapten, dokter, guru, ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, Bima berkata, "Ibu guru, maaf, buku PR saya tertinggal di rumah." Lalu Siti bertanya, "Dok, apakah disuntik itu sakit?" Nah, pada kalimat Bima, ibu guru merupakan kata sapaan yang diberikan Bima untuk memanggil ibu guru di sekolahnya ya. Atau enggak kalian saat di sekolah bisa memanggil ibu guru dengan kata sapaan Miss. Contohnya kayak Miss Catur, Miss Dwi, Miss Nunu, Miss Evi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalimat yang diucapkan Siti merupakan kata sapaan yang dia berikan kepada dokter. Nah, agar kalian lebih memahami dengan kata sapaan, yuk kita menonton dulu fabel Kiki dan Kiku. Kita temukan yuk kata sapaan dalam fabel tersebut. Kira-kira ada berapa ya? Kiki dan Kiku.
Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan bernyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi matahari yang baik. Sapa Kiki dengan ramah. Selamat pagi juga, Kiki. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tidak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas puncak pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku jadi sering sakit. Kiki jadi jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tidak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. Kiku, apakah kamu pernah makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Belum. Emang rasanya bagaimana? Kiku mulai merasa tertarik. Kamu pernah makan cacing? Kamu bukan bulung kalau gitu. Setiap bulung pasti makan cacing setiap pagi. Kata Kiki dengan bangga. Kalau begitu, aku akan mencari cacing. Emang kamu mau cari cacing di mana? Aku cari di mana ya? Aku tidak tahu. Aku akan kasih tahu, cuman kamu sebelum pagi ya. Baiklah. Besok aku mau bangun pagi-pagi. Keesokan harinya seperti biasa, Kiki bangun pagi-pagi, tetapi ia bersusah payah membangunkan Kiku karena Kiku masih ngantuk. Kiku sering menutup matanya. Kiku, ayo bangun. Kiku, ayo bangun. Ibu ayam udah galuk-galuk tanah, cacingnya banyak sekali. Katanya kamu mau makan cacing. Kiki berusaha membangunkan Kiku. Kiku pun terbangun, tapi dia masih mengantuk. Jalannya sangat pelan. Petak, 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 petak. Ayo Ki, ajak temanmu sarapan pagi. Ajak ibu ayam. Mereka pun segera sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah sarapan cacing. Jadi aku sekarang sudah jadi burung sejati. Kata Kiku. Tapi burung sejati juga bangun pagi. Kata Kiki. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang. Karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat. Kata Kiku dengan semangat. Nah, sekarang kita udah bisa olahraga pagi. Tentu, kita bisa olahraga bersama. Oh gitu, ayo kita terbang. 1, 2, 3. Seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Lalu setelah kalian menonton fable tadi, kalian laksanakan tantangan hari ini yang Ibu Catur berikan, yaitu buka buku paket tema 7 halaman 79. Dari dongeng Kiki dan Kiku, temukan kata sapaan yang terdapat di dongeng tersebut. Nah, di sana ada 5 percakapan yang ada di dalam dongengnya ya. Dari kelima percakapan ini, kalian temukan kata sapaannya. Mari kita lihat contoh pada kalimat pertamanya. Selamat pagi, matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Maka kata sapaannya adalah matahari yang baik. Karena kata ini Kiki gunakan untuk menyapa temannya, si matahari yang selalu menyambut dia tiap pagi. Lalu kita lihat nih pada kalimat keduanya. Selamat pagi juga Kiki.
Ho 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 ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut mataharinya. Nah, dari kalimat tersebut kira-kira kata sapaannya apa ya? Coba kalian ingat-ingat kembali tadi macam-macamnya. Lalu kalian kerjakan juga untuk kalimat di nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Setelah kalian kerjakan, jangan lupa difoto kemudian dikirimkan di Google Classroom. Alhamdulillahirobbil alamin, kita sudah ada di akhir pembelajaran. Nah, doa setelah belajarnya akan dipimpin kembali nih oleh Kakak Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.